Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rismawan dengan nomor NPM 10120455. Saya dari kelas F2 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ETS Pendidikan Agama Islam 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kematian. Baik, lanjut saja ke materinya. Keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam mode standby menghadapi kematian. Ia memandang kematian sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang bersabda, "Banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan, yakni kematian." Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Bila manusia meninggal dunia, maka pada saat itulah ia bangun dari tidurnya." Subhanallah. Berarti beliau ingin mengatakan bahwasanya manusia yang menempati ajalnya adalah manusia yang justru baru mulai menjauhi kehidupan sebenarnya. Sedangkan kita yang masih hidup di dunia ini justru masih belum bangun. Sungguh, ucapan ini sangat sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui." Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Pantas bila mana Ali radhiyallahu anhu pula yang berkata, "Dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Karena itu, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi budak-budak dunia. Sekarang waktunya beramal, tidak ada penghisaban, sedangkan besok waktunya penghisaban, tidak ada amal." Lalu bagaimanakah kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Orang beriman meninggal dengan kening penuh keringat." Hadis riwayat Ahmad. Penulis produktif Aid Al-Qurni menulis, "Saya menyuruh setiap orang tua agar mengingat kematian, sadar bahwa dirinya sudah mendekat maut serta tidak mungkin bisa lari darinya. Jadi, siapkan diri untuk menemui Allah. Karena itu, sudah sempatannya ia menjauhi akhir kehidupan yang jelek dan memperbanyak amal kebaikan sehingga dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ridhoi." Ambillah keteladanan dari kematian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia ditikam oleh Abu Lu'wah saat sedang mengimami sholat subuh. Umar pun jatuh tersungkur bersimpah darah. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak ingat istri, anak, harta, keluarga, saudara, atau kekuasaannya. Yang ia ingat hanyalah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Setelah itu ia bertanya kepada sahabatnya, "Siapakah yang telah menikamku?" "Kau ditikam oleh Abu Lu'wah al-Majusi." Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, "Segala puja bagi Allah Ta'ala yang membuatku terbunuh di tangan orang yang tidak pernah bersujud kepadanya walau hanya sekali." Umar pun mati syahid. Saudaraku dan rekan-rekan teman sekalian, marilah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang bisa datang kapan saja. Kematian yang sungguh mengandung kepedihan bagi setiap manusia yang mengalaminya. Hingga kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, yakni Rasulullah SAW berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan bagi dirinya sakaratul maut. Tidak ada seorang pun yang tidak bakal merasakan kepedihan sakaratul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Marilah saudaraku dan kawan-kawan semua, kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan segera bertaubat memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Sebab begitulah kematian orang kafir, suatu bentuk kematian yang diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat. Kematian itu milik semua makhluk Allah, manusia, hewan, tumbuhan, termasuk bangsa, malaikat, dan setan, semuanya akan merasakan apa yang namanya kematian. Kematian adalah sebuah tahapan dari kehidupan yang kejadiannya bersifat pasti. Ia akan datang menjemput tanpa dapat dihindari.
Kehadirannya sering menimbulkan ketakutan pada awalnya dan senantiasa melahirkan kesedihan pada akhirnya. Bahkan kesedihan yang berkepanjangan dan berlarut-larut, kematianlah yang akan membuat seluruh kenikmatan dan kebahagiaan terputuskan yang kemudian diganti oleh penderitaan dalam kehidupan dunia. Kematian pula yang membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai dan orang mencintai terpisahkan. Karena kematian, seseorang harus meninggalkan harta benda yang begitu dicintai, begitu dibanggakan, dan begitu diagungkan, dan sejumlah harta benda yang diklaim adalah miliknya sendiri. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian hingga kalian sampai di alam kubur. Quran Surat At-Takatsur ayat 1-2. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang tersampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.